Perang Ukraina memang belum berakhir, kemenangan belum ada, tetapi pemimpin dunia sudah menyiapkan dokumen kekalahan Rusia. Mari kita lihat usulan Erdogan untuk Kiev. Dari baris pertama dokumen, yang bertajuk Perjanjian Keamanan Kiev. Jaminan keamanan internasional untuk Ukraina. Rekomendasi, jelas bahwa tidak ada pembicaraan tentang negosiasi dengan Rusia. Hal ini dapat dimengerti, bahkan sebelum operasi Balakleya-Izium, Ukraina menolak untuk berdialog dengan Kremlin, dan sekarang, setelah keberhasilan operasional, terlebih lagi. Rancangan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi dengan sempurna menunjukkan suasana di Kiev. Penulisnya adalah Andriy Yermak, Kepala Kantor Kepresidenan, dan Andreas Fogh Rasmussen, mantan Sekretaris Jenderal NATO. Menurut sumber Ukraina, angka-angka telah bekerja pada dokumen sejak awal Juli. Cukup cepat, harus dikatakan begitu. Namun, tidak ada yang rumit dalam proyek ini, deklarasi niat hanya berisi 10 halaman. Sesuai dengan ketentuan utama proyek, Rusia tidak bakal bersinar lagi dengan pencabutan sanksi hingga penghentian permusuhan dan penarikan pasukan. Rezim Kiev menjadi begitu percaya diri sehingga menuntut ganti rugi dari Kremlin sebagai ganti pembatasan sebagian dari sanksi rezim. Penghapusan terakhir pembatasan, dilihat dari dokumen, umumnya tidak mungkin. Klausul ini harus dipertahankan selama Rusia mengancam kedaulatan. Keputusan tentang ada atau tidaknya ancaman akan dibuat oleh Kiev, yaitu sanksi akan tetap permanen. Seperti yang dipahami oleh penulis dokumen, hampir semua negara terkemuka dunia dan beberapa kekuatan regional harus menjadi penjamin pemenuhan syarat-syarat perjanjian. Menurut dokumen bunyinya begini. Kelompok negara ini mungkin termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Polandia, Italia, Jerman, Prancis, Australia, Turki, serta negara-negara Eropa Utara dan Baltik, Tengah dan Timur. Artinya kelak akan muncul blok militer politik yang terbentuk di perbatasan Rusia yang dikalahkan dan dipermalukan. Tidak bisa diartikan sebaliknya. Kesulitannya adalah, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah dokumen diusulkan yang mengatur perlindungan satu negara dengan daftar negara pelindung yang begitu luas. Mereka yang berkuasa di Kiev terus terang tidak berpijak di bumi, sekarang mereka merasa sebagai pusat alam semesta yang sebenarnya. Memang, perhatian sebagian besar dunia sekarang terpaku pada peristiwa di Ukraina, dan untuk alasan ini menciptakan aliansi militer yang ditujukan untuk melindungi satu negara tidak dapat dikritik. Bagaimana para pemimpin dunia benar-benar melihat kondisi rekonsiliasi di Ukraina? Mari kita menyingkir dari fantasi Kiev dan melihat rencana Erdogan, yang dia serahkan kepada Zelensky di Lvov pada akhir Agustus. 1. Ukraina mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia. Verkhovna Rada, Supreme Council of Ukraine, mengakui ini dan memperkenalkannya sebagai amandemen konstitusi. 2. Konsep negara agresor dihapus dari semua doktrin militer Ukraina dan kesepakatan netral tentang kerja sama komprehensif dibuat dan diratifikasi oleh parlemen kedua negara. 3. LDNR, Luhansk and Donetsk People's Republic, diakui sebagai republik yang terpisah, dan kedaulatannya disetujui oleh semua negara anggota PBB. 4. Wilayah Kherson dan Zaporozhia mengadakan referendum di bawah naungan PBB. 5. Ukraina menerima status non-blok netral dan jaminan keamanan yang diberikan oleh semua negara anggota PBB. 6. Demilitarisasi lengkap Ukraina. 7. Selama masa reformasi dan pelaksanaan semua perjanjian, sebuah kontingen internasional PBB diperkenalkan ke wilayah Ukraina untuk melindungi perbatasan, pembangkit listrik tenaga nuklir, pelabuhan dan bandara. 8. Pemilihan awal untuk Rada Verkhovna. 9. Pemilihan presiden luar biasa. 10. Perubahan total dalam konstitusi Ukraina dan transparansi lengkapnya, kesetaraan bagi penutur bahasa Rusia, dan netralitas. Perlu dicatat bahwa persyaratannya sangat vegetarian.
Zelensky bahkan tidak seharusnya diadili bersama kaki tangannya. Pada pertengahan September, kantor Presiden Ukraina melahirkan tanggapan atas nama keadilan, tetapi tidak menyatakan memiliki status resmi dari sumber saluran Telegram, Image of the Future. 1. Penarikan pasukan Rusia dari semua wilayah yang didudukinya setelah 24 Februari 2022. 2. Transfer legislatif ke Kiev dari semua cadangan emas dan valuta asing dan aset yang disita dari Federasi Rusia dan Rusia pada 22 Januari 09. Undang-undang tentang reparasi harus diadopsi oleh Duma Negara, Dewan Federasi dan ditandatangani oleh Presiden. 3. Pembayaran reparasi tambahan sebesar 200 miliar euro selama 25 tahun dalam jumlah yang sama, juga melalui penerapan undang-undang tentang pembiayaan proyek infrastruktur untuk Ukraina. 4. Gratis pasokan gas alam ke Ukraina selama 5 tahun dari 1 Januari 2023. 5. Menyelenggarakan referendum status Crimea selambat-lambatnya 1 Januari 2024 di bawah naungan PBB dan organisasi internasional. 6. Demilitarisasi seluruh bagian Eropa dari Federasi Rusia dengan penarikan semua unit dan formasi di luar Ural. 7. Pengurangan legislatif tentara Rusia menjadi 600.000 orang. 8. Penerimaan pengamat militer ke semua instalasi militer Federasi Rusia, termasuk lembaga penelitian tertutup dan biro desain. 9. Pemilihan awal Duma Negara dengan partisipasi penuh dari pemantau internasional. 10. Pemilihan presiden dini dengan partisipasi penuh dari pengamat internasional. Ini adalah daftar yang telah diedit oleh Blinken. Ia menghapus klausul liar tentang pengadilan untuk Vladimir Putin. Tesis tentang demilitarisasi negara dan penarikan pasukan di luar Ural mengejutkan, setidaknya. Apakah kita juga akan memindahkan ibu kota atau akan dibagi antara Finlandia dan Polandia? Tentu saja, tanggapan Kiev tidak ditulis untuk ditandatangani atau bahkan dipertimbangkan secara serius. Menariknya, teks tersebut tidak memuat persyaratan perlucutan senjata nuklir Rusia. Anggota NATO berharap untuk pemilihan, adil dan tidak memihak, setelah Navalny baru, atau yang lama, akan datang, dan Kremlin sendiri akan menyerahkan rudal balistik kepada Amerika. Penandatanganan perjanjian damai tersebut menjanjikan banyak hal baik, seperti koneksi instan ke SWIFT, izin untuk menjual batu bara, minyak dan gas cair, serta pemulihan lalu lintas udara, pasokan obat-obatan dan suku cadang yang langka. Barat hanya mengembalikan Rusia sebagai pasar penjualan dan pemasok sumber daya, tidak lebih. Pembatalan sanksi secara lengkap akan dibahas hanya 12 bulan setelah penandatanganan, tetapi meskipun demikian pembatasan tersebut akan dihapus secara bertahap. Rusia akhirnya akan berubah menjadi beruang jinak pikun, seperti yang diinginkan oleh Barat secara kolektif. Sesuai dengan tanggapan atas rencana Erdogan, jika itu nyata, dan dokumen Yermak dengan Rasmussen, Ukraina tidak meninggalkan rencananya untuk bergabung dengan NATO dan aliansi lainnya. Perluasan teknologi dari Barat ke Ukraina juga dipertimbangkan, model peralatan paling modern akan muncul dalam layanan. Tentu saja, di bawah saus pertahanan biasa. Bandingkan ini dengan permintaan untuk menarik tentara Rusia di luar Ural dan memotongnya menjadi dua, dan Anda akan memahami apa yang akan terjadi di masa depan bagi negara Rusia. Kiev, pertama-tama, akan menyerbu Crimea, dan kemudian, dengan bau darah, akan mengambil Republik Rakyat Belgorod, yang terkenal jahat, yang diimpikan oleh orang-orang Bandera. Dan kemudian di mana-mana Kiev menyerbu sisa-sisa wilayah Rusia. Barat sejauh ini tetap diam tentang prospek mengadopsi dokumen semacam itu. Hanya kepala diplomasi, Josep Borrell, yang mengisyaratkan bahwa Uni Eropa menyambut baik pembicaraan damai, tetapi Zelensky memiliki keputusan akhir. Ingatlah bahwa baru-baru Zelensky bersikeras pada kemenangan Ukraina di medan perang dan tidak ada yang lain. Reaksi para tokoh Rusia diduga keras. Senator Grigori Karasin, mantan wakil menteri luar negeri, mengomentari proyek Kiev itu. Dokumen itu ditulis dengan berani, dengan cara yang kekanak-kanakan. Ini ditujukan terutama untuk media, bukan penggunaan nyata. Lusinan negara penjamin yang terdaftar menggarisbawahi ambisi berani untuk perlindungan di seluruh dunia dari segala sesuatu yang muncul oleh para pemikir Kiev sekarang atau di masa depan. Artinya, Anda, tuan-tuan, selamanya menjadi penjamin kami.
Kata-kata yang paling terukur datang dari Peskov, jubir Kremlin, yang menyatakan bahwa secara umum, kita berbicara tentang dokumen tertentu, dan tidak ada yang menyembunyikan bahwa mereka memikirkan dokumen ini sebelum Ukraina bergabung dengan NATO, yaitu, titik referensi untuk keanggotaan NATO tetap ada. Persekongkolan yang naif itu, sekali lagi, mengembalikan kita akan kebenaran dan keniscayaan operasi khusus militer di Ukraina oleh Rusia.